Selamat datang di video dan di kanal kami. Perkenalkan, saya Aditya. Saat ini mendapatkan amanah menjadi General Manager di Beyond Mahakarya, PT Mahakarya Sukses Internasional. Pada video kali ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu Beautypreneurs untuk melihat lebih dalam di bagian produksi kami, lebih spesifiknya di bagian mixing kami. Di sana kami menggunakan beberapa mesin yang akan kami perkenalkan ke Bapak dan Ibu Beautypreneurs. Simak terus video ini. Baik, saat ini kita berada di area mixing bagian dari divisi produksi Beyond Mahakarya, PT Mahakarya Sukses Internasional. Setelah dua video sebelumnya, itu Bapak Ibu menonton dari proses packing dan juga dari proses filling. Di video kali ini kita berada sama di area yang berdekatan dengan filling, yaitu area primer. Maka saat ini saya menggunakan atribut lengkap sama seperti di area filling, dan saat ini alhamdulillah saya sudah didampingi oleh Pak Suparman. Baik, bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Beliau adalah manajer dari bagian produksi pabrik kami Beyond Mahakarya, PT Mahakarya Sukses Internasional. Baik, terima kasih. Saya mewakili dari Departemen Produksi, sekaligus merangkap dari Departemen R&D ya. Di sini mungkin di Departemen Produksi mungkin nanti ada sekilas mengenai informasi terkait dengan sarana produksi yang ada di Beyond Mahakarya. Benar. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Baik, teruntuk Bapak dan Ibu yang menonton video kami, tolong terus ikuti video penjelasan ini agar Bapak dan Ibu bisa merasa lebih yakin lagi, bisa merasa lebih percaya lagi dengan Beyond Mahakarya, bagian dari PT Mahakarya Sukses Internasional. Saat ini saya dan Pak Suparman berada di mesin mixing atau pencampuran kami yang kapasitasnya paling besar ya Pak ya. Ya. Di area produksi kami ada sekitar 12 mesin yang insya Allah akan Pak Suparman perinci dan perjelas dari sisi fungsi, kemudian juga dari sisi kapasitas dan lainnya. Silakan Pak Suparman. Baik, terima kasih Pak. Untuk mesin-mesin produksi yang di area mixing cair atau cairan kental, kebetulan kita untuk mesin udah termasuk memiliki mesin-mesin yang udah dengan sistem terbaru ya. Kita memakai sistem vacuum homogenizer. Hampir semua mesin kita memakai sistem vacuum homogenizer. Baik, baik. Apa itu vacuum homogenizer Pak? Mungkin supaya Bapak dan Ibu Beautypreneurs yang menonton video kita ini supaya lebih kebayang lagi. Ya. Silakan Pak. Mesin kita ini mesin teknologi dengan terbaru ya, dengan sistem yang umumnya di perusahaan-perusahaan yang sudah besar biasanya memakai sistem vacuum homogenizer, di mana untuk pembuatan emulsi atau krim. Baik. Yang tidak bisa dengan mesin-mesin biasa bisa dilakukan dengan mesin homogenizer. Mesin homogenizer itu sendiri kita memiliki ada 7 dari kapasitas yang terkecil 10 kg. Baik. Dan yang terbesar kita yang memiliki kapasitas 500 kg. Dan secara sistem kita ada 2 sistem, yaitu pakai boiler, sistem pemanasan sistem boiler. Yang kemudian ada sistem yang memakai heater. Baik. Jadi ada 2 fungsi, tapi secara sistem sama sebagai vacuum homogenizer. Baik, jadi 2 perbedaan tersebut sebenarnya sama-sama fungsinya untuk memanaskan yang ada di bagian dalamnya gitu ya Pak ya. Nah, berarti mulai dari 10 sampai dengan 500 kilo nih, yang 10 ada berapa mesin itu Pak? Yang 10 kg kita ada 1 mesin, khusus itu untuk pembuatan scale up, biasanya pilot project ya. Baik. Kita di scale up di 10 kilo kapasitasnya, atau produk-produk yang kapasitas kecil, seperti kita untuk lip cream, untuk yang lain bisa di kapasitas 10 kilo. Kemudian setelah 10 kilo naik lagi berapa kilo kita punya mesin? Kemudian untuk yang di atas itu ada yang mesin 50 kilo. Biasanya kita di kapasitas mesin itu disesuaikan dengan kapasitas bed mixing yang ada di kita. Jadi disesuaikan dengan jumlah produk yang akan diproduksi. Benar. Biasanya untuk pieces dan kilogramnya kita sesuaikan, karena sesuai dengan tipe mesin maka akan proses percampuran pun akan sesuai. Untuk mesin 50 kg di pabrik Beyond Mahakarya ini ada berapa banyak Pak?
Untuk 50 kg kita ada satu. Ada satu juga, biasanya kita untuk pencampuran whipped cream juga biasanya Whipped di cream sana ya? bisa ya. Oh, Kapasitas yang di bawah 100 kilo kita biasanya dibuat di 50 kilo. kg. 50 kilo ke bawah kita bisa bikin di mesin 50. Baik. Setelah 10 kilo, 50 kilo, selanjutnya yang lebih besar lagi berapa kilo itu, Pak? Selanjutnya ada yang 150 ya. 150 kilo jenisnya seperti ini, 150. Kemudian ada lagi yang 250. Baik. Ada juga yang 200 kilo. Oh, baik. Jadi kita secara batch size kita bisa mewakili semua yang akan kita proses. Benar. Jadi kalau customer ada yang perlu quantity yang besar, kita bisa memakai fasilitas mesin yang besar yang Baik. 500 kilo. Tapi kalau quantity yang awal biasanya produk maklon itu quantity kecil, biasanya Benar. kita memakai disesuaikan dengan jumlah kapasitas produksi yang akan digunakan ya. Jadi dari pertama urutannya dari yang paling kecil 10 kilo. Baik. Kemudian 50 kilo, kemudian 150, Baik. terus 200, 250 dan 500 kilo. Baik. Banyak juga ya, Pak ya. Ya, untuk kapasitas jumlah mesin kita sebenarnya udah cukup memadai untuk Insya Allah. kegiatan Baik. produksi. Baik, jadi untuk Bapak dan Ibu itu baru sebagian yang tadi dijelaskan itu ya oleh Pak Suparman, kapasitas yang ada di dalam Beyond Mahakarya bagian dari PT Mahakarya Sukses Internasional. Semoga Bapak dan Ibu sampai dengan saat ini bisa lebih meyakinkan diri lagi untuk melakukan maklon dan juga memproduksi adanya produk kosmetik milik Bapak dan Ibu di pabrik Beyond Mahakarya, ya Pak ya. Iya. Bagian dari PT Mahakarya Sukses Internasional atau PT MSI. Baik Pak, setelah itu ada mesin apa lagi Pak? Nanti kita bisa jelaskan selain mesin untuk emulsifying, untuk homogenizer, kita ada juga mesin parfum. Oh baik. Kita jadi khusus mesin parfum, mungkin di beberapa tempat belum memiliki mesin parfum, tapi kita udah memiliki mesin parfum untuk produksinya. Untuk yang proses di area ini memang khusus untuk area skincare, produk-produk skincare dan parfum. Baik. Kemudian ada di area lain untuk dekoratif. Kita memiliki mesin melting tank. Melting tank itu khusus untuk pembuatan lipstick. Kemudian ada mesin powder mill biasanya untuk dekoratif, untuk proses serbuk padat, ada compact disc bisa juga di sana. Baik. Kemudian ada mesin pencampuran warna kita punya juga untuk triple roller mill. Baik. TRM kita punya juga. Jadi kita secara garis besar sih untuk sediaan kosmetik dari skincare dan dekoratif kita udah memiliki mesin yang cukup memadai. Jadi selanjutnya kita akan menjelaskan ke Bapak Ibu beautypreneurs tentang mesin parfum ya Pak. Oh iya, boleh. Kita lanjut ke bagian mesin parfum. Baik, saat ini saya dan Pak Suparman sudah berada di depan dari mesin pencampuran parfum ya Pak ya. Iya. Kebetulan di Beyond Mahakarya, PT MSI, kita memiliki mesin khusus untuk pembuatan parfum, Pak. Baik. Jadi dengan mesin ini kita diharapkan produk jadi atau parfum menghasilkan kualitas yang lebih baik karena kita memiliki standar untuk proses pembuatan parfum. Jadi ada standar supaya parfum itu bisa tahan lama, kemudian dari kejernihan dia jernih. Biasanya untuk scan alkoholnya pun nanti tidak begitu menyengat karena kita ketahui bahwa parfum itu paling banyak adalah di alkohol ya. Jadi nanti alkoholnya tidak begitu menyengat dengan ada mesin ini ya. Baik. Berarti sebenarnya untuk proses pembuatan parfum itu sendiri bisa di mesin-mesin yang lain seperti kita punya ini ya Pak ya, di homogenizer. Tapi kalau di mesin khususnya itu lebih baik lagi hasilnya ya Pak. Iya, sebenarnya pencampuran parfum itu bisa aja kita di mesin mixer biasa ya. Baik. Tapi nanti secara ini karena di parfum sendiri ada jadi oil, ada parfum sendiri yang biasanya berjenis oil dan ada air, ada alkohol, dia perlu pencampuran yang benar-benar homogen dan stabil ya. Baik. Dengan sistem ini kita memiliki filter. Di sini ada sistem filter. Di sebelah sininya ya. Kemudian kita ada mesin pendingin, kita bisa suhu minus di bawah 0. Karena untuk pencampuran proses pembuatannya kita memerlukan suhu dingin supaya lebih stabil nanti untuk hasil akhir dari parfum itu sendiri ya. Jadi sistemnya sebenarnya dia dari proses mesin di sini, pencampuran bahan, kemudian kita sistem sirkulasi melalui filter. Jadi di sini nanti setelah dengan filter itu nanti terbentuklah parfum yang lebih jernih, kemudian dari impurities atau zat-zat lain yang mengotori baik dari sediaan maupun dari parfum itu sendiri nanti lebih clear dan nanti hasilnya pun untuk scan aromanya atau wanginya lebih tercium dan tahan lama. Kemudian untuk alkoholnya nanti agak direduksi jadi bisa tidak terlalu bau ya.
Baik, Mungkin baik. itu yang bisa dijelaskan mesin parfum ini. Baik Pak Suparman, terima kasih. Iya. Penjelasannya sangat Iya. mendetail dan insya Allah bisa membuat Bapak dan Ibu beauty planners lebih tergambar lagi nih Pak. Dan semoga lebih semakin yakin lagi. Berarti bukan hanya kosmetik Dion Iya. Mahakarya bisa hasilkan untuk Bapak dan Ibu pemilik brandnya. Termasuk parfum juga Parfum, kita bisa support. Dan ini kapasitas berapa kilogram Pak? Untuk kapasitas sekali per bed kita 100 kg. 100 kg. Jadi kita mungkin untuk sehari bisa 2 kali mixing. Calon customer yang mau maklon di kami dengan adanya fasilitas yang ada di kami mungkin bisa lebih tertarik untuk maklon di PT MSI atau Dion Mahakarya ya. Benar. Karena dengan mesin yang lebih canggih atau lebih sistemnya lebih baik itu akan menghasilkan suatu produk yang baik pula ya. Baik. Termasuk mesin parfum ini kebetulan kita memiliki juga. Jadi untuk parfum mungkin nanti kita bisa menghasilkan parfum yang sesuai dengan yang diharapkan. Boleh kita membahas ke mesin-mesin yang lain ya. Ikuti terus untuk video yang sedang dibuat saat ini. Saat ini saya, Pak Suparman, dan operator mixing kami, Mas Kamal, sedang berada di area mesin mixing 500 kg. Ya. Jadi kebetulan untuk mesin kapasitas 500 kg ini kita ada tangki awal ya. Baik. Kemudian kita biasanya ini ada tangki pencampuran awal. Jadi ada 2 tangki di sini ya. Baik. Ada tangki untuk pemanasan air Baik. dan tangki pemanasan minyak. Minyak dan pasa air terpisah sampai didapatkan suhu yang sesuai. Biasanya sekitar 70-80 derajat biasanya. Pada setelah tahapan ini tercapai dua-duanya, baru kita transfer ke mesin tank, mesin utama sini. Baru untuk proses-proses yang perlu emulsi, biasanya kita transfer. Setelah tercampur, kita langsung homogenizer. Kita sistem emulsi dengan homogenizer. Kita usahakan biasa homogenizer kurang lebih sekitar 10 sampai setengah jam kita untuk homogenizer ya. Jadi untuk mesin ini sendiri, kenapa kita perlu homogenizer? Jadi homogenizer itu tujuannya untuk menghaluskan, menseragamkan ya dari partikel-partikel, karena ada bahan-bahan yang tidak bisa hancur. Setelah larut nanti ketemu dia terbentuk gumpalan lagi. Baik. Dan ada homogenizer itu nanti menjadi butiran halus. Baik, berarti seragam semua ya Pak ya, Iya. istilahnya si teksturnya itu, Teksturnya. walaupun dari berbagai bahan baku itu macam-macam, Iya. dengan proses homogenizer itu bisa menyatukan semuanya. Kurang lebih kayak gitu ya Pak ya? Itu ya. Oke Pak. Mungkin secara ini homogenizer itu biasanya dengan speed yang kecepatan tinggi ya. Karena untuk di awal itu kita syarat emulsi ya, pencampuran suatu produk khususnya untuk krim, syaratnya adalah ada pencampuran, ada pasa minyak dan oil yang suhunya sesuai, kemudian dibantu pasa emulsi paying atau homogenizer. Dengan homogenizer ini bisa terbentuk emulsi. Nantinya emulsi itu kenapa perlu homogenizer yang kecepatan tinggi? Iya. Jadi nanti setelah jadi itu tidak terbentuk separasi atau pemisahan. Jadi dia akan tetap konsisten atau stabil di produknya itu sendiri. Mungkin saya jelaskan lagi kenapa kita memerlukan vakum ya. Tadi kan ada emulsi untuk homogenizer ya. Baik. Sistem homogenizer itu sendiri dia sistem turbulensi ya, dia langsung pengadukan langsung dari atas ke bawah. Jadi dia benar-benar tercampur ya. Baik. Dan ada sistem untuk mixer dengan blade yang kecepatan tinggi, biasanya di atas 1000, biasanya bisa memecah dari bahan-bahan yang susah untuk dilarutkan. Jadi nanti benar-benar halus, tercampur homogen, dan kemudian biasanya efek dari proses homogenizer atau lainnya itu terbentuk bubble atau udara yang terjebak di dalam emulsi ya. Nah, dengan adanya udara atau bubble itu yang dibantu dengan adanya vakum. Baik. Vakum itu untuk menurunkan udara yang terjebak. Jadi nanti konsistensi dari produk itu sendiri stabil. Baik. Jadi kalau udaranya udah ketarik, dia teksturnya itu lebih stabil. Lebih stabil. Jadi nggak ada lagi bubble-bubble Iya. yang ada di dalam produk itu sendiri ya Pak ya. Ya. Baik. Kebetulan kan ini sistemnya, mesin kita itu udah termasuk sistem pneumatik, hidrolik pneumatik ya. Hidrolik ya. Iya. Baik. Jadi sistem angin ya. Dan sistemnya udah terkontrol di sini semua. Jadi semuanya operator lebih mudah untuk melakukan proses pencampuran ataupun lainnya. Baik. Nah, secara kapasitas mesin kita kebetulan ada yang dari 10 kilo dan yang terbesar adalah yang 500 kilo. Secara sistem hampir sama. Baik. Jadi kita memiliki mesin-mesin yang udah sistem yang saat ini digunakan di perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya. Jadi kita untuk proses produksi, untuk menghasilkan produk yang bagus, yang stabil di mesin ini kita udah memiliki semua. Ya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan lihat mesin apa nih Pak?
Untuk selanjutnya mungkin nanti kita bisa lihat kebetulan kita ada dekoratif juga. Baik. Di sana ada mesin melting ketel, Baik. ya untuk pembuatan lipstick. Oke. Kemudian ada untuk mesin pembuatan powder, serbuk powder kita juga ada. Kemudian ada peelingnya untuk peeling dekoratif juga ada. Untuk eyeshadow, untuk compact powder kita memiliki semua. Mungkin itu aja yang untuk mesin selanjutnya yang bisa. Baik, kita lanjut ke mesin selanjutnya, Pak. Ya. Baik, saat ini saya dan Pak Sparman sudah berada di hadapan 3 mesin. Baik, untuk kebetulan kita juga membuka juga untuk customer yang ingin membuat produk di kita. Kita ada juga dekoratif untuk tata rias. Kita kebetulan ada mesin untuk pembuatan lipstick atau lip cream, kita ada mesinnya. Baik. Kebetulan kita pakai 2 mesin kapasitas masing-masing 20 kg. Kemudian untuk pembuatan warna atau pasta kita memiliki juga mesin untuk proses pencampuran pastanya supaya lebih homogen. Namanya mesin triple roller mill, ya TRM. Jadi di sini bisa melakukan proses pembuatan pasta atau penggilingan pasta. Baik. Kemudian dari pasta warna itu kita bisa campur dengan base baik untuk lipstick maupun untuk lip cream itu sendiri. Berarti kita mencampurkan dulu beberapa warna di sini, baru kemudian setelah itu kita proses selanjutnya ke mesin Melting yang lain. ketel, ya. Melting itu ya, Pak Ya. ya. Berarti selain untuk lipstick, mesin-mesin ini buat produk apa lagi, Pak? Biasanya kalau mesin ini kita untuk lip balm atau lip care juga bisa juga di mesin ini selain yang berwarna ya. Bisa juga di mesin melting ketel ini. Kemudian untuk produk lain seperti pomade juga biasanya Oh, pomade. bisa juga pakai mesin melting ketel ini ya. Untuk semi padat biasanya bisa melakukan di mesin melting ketel. Baik, berarti memang kalau yang hasil akhirnya itu jadi padat, berarti proses pencampurannya menggunakan mesin ini ya, Pak ya? Padat sama semi padat. Semi padat, pasta juga Iya. bisa. Oke. Berarti emang dia itu ada proses pemanasan di dalamnya ya, Pak ya, sehingga dia itu sebelum menjadi produk yang setengah padat atau padat itu dilakukan dulu pencampuran. Pencampurannya. Iya, kebetulan untuk lipstick itu sediaannya banyak kan memakai base-nya wax. Jadi wax itu berbentuk seperti lilin ya. Baik. Lilin itu perlu untuk proses pemanasan. Dan nanti sifat dari lilin atau wax itu dengan bahan pewarna itu kita campur dan dengan pemanasan sekitar 70 sampai 85 derajat dia bisa cair. Dengan setelah pencampuran kita bisa lakukan molding, artinya pencetakan. Iya. Jadi nanti kita ada mesin cetaknya untuk moldingnya. Baik. Jadi sesuai dengan kapasitas, ada kapiti, ada yang 2 gram atau 4 gram kita disesuaikan. Baik. Jadi ada kapasitas dari molding itu sendiri. Ya. Baik. Mungkin bisa kita cetak dan nanti kita setelah molding kita dinginkan atau kita di freezing, biasa di freezer ya. Mungkin jika dari calon customer kami yang ingin membuat produk dekoratif, kami siap untuk baik dari segi formulasi maupun segi produksi kami telah siap untuk melakukan develop untuk pengembangan produk tersebut ya. Sudah cukup barangkali ya, Pak ya untuk pembahasan produk ini. Selanjutnya kita akan membahas mesin apa lagi nih? Selanjutnya ada kita mesin powder, Baik. powder dan compact. Baik, kita lanjut ya Pak ke mesin selanjutnya. Baik, ini adalah 2 mesin terakhir yang ada di pabrik Maklon Bion Mahakarya. Kebetulan kita ada mesin untuk dekoratif ya. Kita memiliki mesin untuk pembuatan gloss powder atau serbuk-serbuk yang seperti eyeshadow dan lainnya ya. Gloss powder terutama ya. Mesin pertama biasanya untuk pencampuran warna kita ada grinding mill. Baik. Jadi kita di sini ada proses pencampuran warna dari berbagai macam warna, varian warna. Baik. Kita mixing menjadi satu. Setelah terbentuk halus dan homogen, baru kita di mesin powder mill sendiri biasanya sudah ada campuran base-nya. Di dalam Jadi di sini dalam ya? ini kita base-nya, baru kita masukkan dari powder itu kita ke powder mill untuk penggiling ya, untuk pencampurannya di mesin powder mill ini sendiri. Berarti ini proses pertama kita lakukan di sini. Ya, Setelah itu kita lanjut di sini dengan mencampurkan base-nya. ya, Kurang lebih base-nya. seperti itu ya Pak ya. Pak, berarti ini untuk produk apa aja nih Pak yang bisa dihasilkan sama 2 mesin ini? Untuk produk ini umumnya untuk mesin-mesin grinding powder mill itu biasanya produk sediaan yang dalam bentuk serbuk Baik. ataupun compact. Oke. Jadi secara ini untuk compact powder, secara garis besar proses pencampurannya sama Baik. di mesin powder mill, tapi nanti beda di tahapan untuk peelingnya. Oh baik. Kalau untuk gloss powder biasanya langsung peeling ke dia atau wadah atau tempatnya. Baik. Tapi kalau untuk compact powder biasanya kita ada mesin khusus yang untuk press. Tapi eyeshadow pun ada khusus mesin yang kita kebetulan memiliki mesin untuk Baik. pressnya juga. Jadi kita udah secara ini baik untuk powder atau sediaan powder seperti eyeshadow dan serbuk kita yang gloss powder kita bisa dibuat di sini ya.
Baik. Dan dengan mesin yang kita ada ini, kemudian kita juga bisa membuat untuk compact powder. Ya. Intinya yang ada bubuk-bubuknya, Ya. yang sediaan dia agak seperti bubuk, itu Ya. kita bisa eksekusi juga ya Pak Ya. di pabrik kita. Bion Mahakarya bagian dari PT Mahakarya Sukses Internasional. Mungkin Bapak Ibu yang tertarik untuk sediaan dekoratif atau tata rias mungkin bisa membuat di perusahaan kami. Kebetulan kami memiliki mesin-mesin yang sudah memenuhi syarat untuk pembuatan baik gloss powder atau eyeshadow dan lainnya. Compact juga kita memiliki alatnya untuk proses pembuatan compact powdernya. Jadi silakan jika berminat kita bisa buatkan di perusahaan ini. Baik, itu tadi Bapak dan Ibu, saya dan Pak Suparman bawa ke beberapa ruangan yang berisikan mesin-mesin kita ya Pak ya, Iya, betul. yang bertujuan untuk mencampur, untuk menjadi produk, baru kemudian dilakukan proses filling dan packing. Tadi kita udah coba jelaskan dengan kapasitas mesin yang ada di PT MSI, Baik, baik dari sediaan untuk apa? Kita untuk sediaan cair kita memiliki mesin dengan sistem vacuum homogenizer. Kita memiliki kapasitas yang dari terkecil dari 10 kg sampai yang terbesar 500 kg. Baik. Kita memiliki 7 mesin dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk sediaan cair maupun cair kental. Kemudian kita memiliki juga mesin powder dan powder mill. Tadi ada mesin grinding juga benar. untuk bahan warnanya, dan kita bisa lanjut tadi seperti dijelaskan sebelumnya, ada dari powder mill itu kita bisa kepiling untuk sediaan serbuk ataupun untuk compact powder seperti eyeshadow dan compact powder juga bisa di situ dilakukan. Kemudian kita juga ada mesin-mesin untuk dekoratif lainnya seperti melting ketelnya, punya 2 dengan kapasitas sekitar 20 kilo jadi 40 kilo, dan kita ada mesin khusus pencampuran warna juga. Jadi kita secara garis besar untuk sediaan skincare dan dekoratif kita sudah bisa untuk maklum di perusahaan kami. Terima kasih banyak Pak Ya. penjelasannya. Semoga dengan adanya Bapak dan Ibu ditemani oleh saya dan Pak Suparman melihat berbagai macam mesin Ya. dengan berbagai macam tujuan ataupun sediaan yang bisa dioptimalkan dan bisa dilakukan di pabrik Bion Mahakarya, bagian dari PT Mahakarya Sukses Internasional ini, bisa lebih membuat Bapak Ibu yakin ya Pak ya, Ya. dan juga bisa menumbuhkan rasa kepercayaan agar Bapak dan Ibu bisa melakukan produksi brand kosmetik, parfum juga kita bisa ya Pak ya, di PT MSI Mahakarya Sukses Internasional. Kami berterima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah menyimak video kita ya Pak ya sampai sejauh ini, dan saksikan video-video kita lainnya agar Bapak dan Ibu bisa lebih tergambar lagi, bisa lebih yakin lagi dengan Bion Mahakarya Pabrik Maklun Kosmetik. Kami ucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih juga Ya, Pak Suparman. terima kasih Pak.